juta won. Tidak ada cara lain. Uangnya terlalu banyak. Saat diwawancara, dokter memutar video hari itu. Melihat kealihan Park, semua orang terdiam. Dengan kerennya, dia masuk ke dalam, seperti tiada tandingan. Dan Hyun yang melihat Park, dia langsung terdiam 1000 kata. Setelah pengenalan sederhana, dia sudah masuk bekerja. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari masalah dengan Hyun. "Hai Profesor," jawab teleponnya. "Saya Hyun, bagian ahli bedah." "Kerja yang bagus, Dr. Hyun." Tamparan sebelumnya, seperti sudah dibalas dengan cara ini. Setelah bercanda, Park pun bekerja dengan serius. Dan wanita yang terbaring di ranjang ini adalah ibunya Hyun. Dia menderita kanker. Dia sangat menderita dengan penyakit ini. Untuk mengakhiri rasa sakit, dia memutuskan untuk tidak mengobatinya lagi. Setelah selesai memberitahunya, Hyun segera tinggalkan kamar itu. Tak lama kemudian, terdengar suara dari kamar itu. Ibunya Hyun dalam kondisi krisis. Park segera membuat pertolongan pertama. Perawat di samping bergegas untuk membujuknya. Hyun sebelumnya meminta mereka, jika ibunya kesakitan, biarkan dia mati saja. Tapi Park tidak berpikir begitu. Bahkan kemungkinan kesuksesan sangat tipis. Mengapa tidak mencoba dengan berani? Jika tidak mencoba maka akan mati juga. Setelah pertolongan pertama, nyawa wanita itu berhasil diselamatkan. Tapi Hyun tidak berterima kasih. Ibunya hidup lebih lama, maka akan merasakan sakit lebih lama. Dia mematikan alat pembantu, dan membiarkan ibunya meninggal di dalam tidurnya. Walaupun dirinya sangat tidak tega, tapi mungkin ini adalah cara yang terbaik. Ibunya tiba-tiba bangun, tangannya terasa suhu badannya. Saat itu juga, Hyun akhirnya mengerti, seberapa hebat dokter ini. Pasien penderita kanker, kesempatan hidup hanya 5%. Dia tetap memutuskan, bertaruh masa depannya, melihat koin yang diberikan oleh Hyun. "Kumohon, selamatkan dia." Tanpa basa-basi, Park menyetujuinya. Di ruang operasi, setelah mempersiapkan semuanya, pertempuran kejam akan segera dimulai. Saat itu juga, sebuah panggilan telepon masuk. Itu kepala rumah sakit. Tanpa mendengarkan penjelasnya, kepala rumah sakit langsung memarahinya. Bahkan menggunakan ancaman, jika Park tidak segera menghentikan operasi, karirnya yang bersinar mungkin akan berakhir langsung. Mendengar kata itu, dia pun tersenyum. Tidak ada cara lain. "Saya sudah ambil uang operasinya." Dengan mengabaikan kepala rumah sakit, Park mulai operasinya. Pisau membelah kulit. Semua langkah dikerjakan dengan teliti. Dan operasi kali ini juga dilihat oleh banyak orang. Waktu sedikit demi sedikit berlalu. Tiba di saat penting operasi itu. Asalkan langkah ini tidak salah, wanita itu akan selamat. Tapi terjadi hal di luar dugaan. Sel kanker menyebar terlalu banyak. Darah menyembur keluar. Operasi gagal. Demi menenangkannya, Park memeluknya dengan erat. Tapi di sudut gelap, kepala ahli beda terus memperhatikan. Dia menyukai Hyun, dan sangat emosi. Tapi itu beberapa jam yang lalu. Karena itu kanker, kesempatan hidup sangat tipis. Menjadi operasi Park. Tak lama kemudian, diadakan konferensi, karena menyebabkan kematian pasien. Dan Park adalah penanggung jawab. Semua orang menyalahkan dia. Jun mulai memperburuk keadaan. Dia mengejek Park sok pintar. Tidak ada kemampuan, masih mau berpamer. Dengan hanya 5% kemungkinan, masih berani mengoperasi pasien. Kesombonganmu telah membunuh pasien. Mengapa Anda melakukan operasi ini? Tugas dokter. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Karena tingkat keberhasilan terlalu rendah? Atau hanya melakukannya untuk tingkat keberhasilan yang tinggi? Merasa tingkat keberhasilan rendah dan menyerah. Apakah dokter bisa membiarkan pasien mati begitu saja? Park membalas dengan agresif. Sehingga Jun tidak bisa berkata sekata pun. Dan tugas adalah kualitas yang